Kembali kita merenungkan firman Tuhan, masih dengan tema yang sama seperti tadi malam, tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Itu masih kita renungkan malam hari ini, ya. Sebelum kita merenungkannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, kenapakah kami menyembah Engkau? Kenapakah kami beribadah kepadamu? Tuhan, berkati kami semua waktu kami merenungkannya. Kebenaran-Mu ini supaya kami sungguh mengerti tujuan kematian-Mu di kayu salib. Sehingga dengan demikian, bukan kata orang, tapi kami memiliki pengalaman kami secara pribadi dengan Engkau, sehingga memang kami hidup beribadah dan menyembah Allah kami yang sudah datang dari surga itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua di mana saja pun berada, baik pendengar kami dari radio streaming maupun dari Facebook. Ya. Kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, masih sama dengan temanya tadi malam, tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau tadi malam kita ambil dari Yesaya 53 ya ayat 5, kita buat temanya dengan yang sama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. Dia ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Jadi malam hari ini kita baca dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup, ya, telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan juga hukum maut, ya. Kalau tadi malam kita merenungkannya, bagaimana Yesaya mengatakan bernubuat bahwa tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan kepada kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau ayat 4-nya dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Kita merasa dia kena tulas, ditindas oleh Allah sendiri. Ya. Dan dia katakan tadi, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, ya. Kalau tadi malam, ya, kita merenungkan dari 1 Petrus, ya, 3 ayat 18 katanya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh Roh. Ya.
Dia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi tujuan kematian Tuhan Yesus tadi, ya, untuk membawa kita kepada Allah. Tujuan kematian Tuhan Yesus tadi, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, dia dihukum, ya, dia dihina, dia diadili, dihakimi. Itu semua ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Tidak ada Allah yang berkorban selain Yesus sendiri yang dapat mendatangkan keselamatan bagi kita. Dia sangat mengasihi kita, ya. Jadi hari ini kita merenungkan dari Roma 8 tadi, demikianlah sekarang. Ya, maksudnya sekarang bagaimana? Ya, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus sudah dihukum, Kristus Yesus sudah dihakimi. Jadi orang yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Kita tahu semua kita adalah orang yang sudah terutang ke dalam hukum dosa dan hukum maut. Kita semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Jadi demikianlah, ya, Paulus sendiri mengatakan, kalau pasal 7-nya dikatakan, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, ya. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku buat. Tetapi bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Aku tahu yang baik dan yang jahat, tetapi bukan yang baik itu kulakukan, yang benci itu kulakukan, ya. Jadi dikatakannya, kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Inilah yang dikatakan Paulus sendiri. Dosa yang ada di dalam aku. Inilah hukum dosa. Ya. Sudah diperbudak dosa. Ya. Jadi bagaimana? Makanya Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Ya. Jadi aku manusia celaka. Dia sadar. Ya. Dia sadar adalah orang berdosa, ya. Jadi kalau selama ini kita belum tahu, ya, sadarkah kita, merasakah kita, bukan apa yang kita kehendaki yang kita buat, tetapi apa yang kita benci. Ya. Kita tahu undang-undang Allah itu semua baik, tapi bukan itu yang kita lakukan. Ya. Makanya Paulus sendiri mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya. Aku manusia celaka. Ya, makanya dikatakannya ayat 24 pasal 7, ya. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan akhirnya dia katakan ayat 25-nya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur, ya, kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Iya. Makanya dikatakannya pasal 8 ayat 1 tadi, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, iya, bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus sudah menggantikan kita. Dia tertikam oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena dosa kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kepada kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus sudah dihukum. Dia yang menggantikan kita orang berdosa. Ya. Disinilah, ya, kemerdekaan tadi. Ya. Disinilah kemerdekaan dari dosa tadi. Demikianlah sekarang
tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu ya dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut ya. Jadi apakah tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib? Supaya kita tidak mengalami penghukuman lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menderita hukuman di kayu salib. Ya. Supaya kita bisa dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Kita dimerdekakan. Kita tidak sanggup memerdekakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita di dalam Kristus Yesus, sama dengan ya, kita buat cerita tadi malam bagaimana induk ayam tadi melindungi anak-anak ayam di bawah sayapnya. Dia menahankannya api yang datang ya, menimpa semua ya ladang itu, rumput-rumput ladang itu semua mati. Tapi dia menahankan, dia rela mati. Tapi dia ya melindungi anak-anaknya ya, supaya anak-anaknya itu tidak mengalami kematian. Iya. Rela dia mati. Demikian juga Kristus. Dia sudah menggantikan kita sekarang. Ya, dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Demikianlah sekarang. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Karena roh itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah sekarang semua anak-anak yang berlindung, anak-anak ayam berlindung di bawah sayap induknya itu. Tidak ada kematian dihadapi. Mereka mengalami kehidupan karena sudah enggo ialakan Tuhan Yesus dai. Iya. Enggo iganti kena kesah tandai. Iya. Harusnya kita mati kesah ganti kesah. Dia ngasamkan kesahna guna kesah tandai banci selamat. Iya. Jadi bagaimana ciri-cirinya? Bagaimanakah kita sekarang di bawah hukum dosa tadi? Tahu kita yang baik, tahu kita undang-undang agama, undang-undang Kristus, tapi tidak tahu, tidak ada kekuatan kita untuk melakukannya. Aku tahu yang baik, tapi bukan yang baik yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci ku lakukan. Jadi kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Tapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa yang ada di dalam aku. Ya. Jadi kalau dosa masih ada di dalam kita, masih kena hukuman kita. Hukum dosa diperbudak dosa dari hari ke sehari, dari hari ke sehari, dan akhirnya hukum maut, kematian di api neraka akan menjadi bagian kita. Jadi Tuhan sudah menerima, menggantikan hukuman itu sama kita. Inilah tujuan kematian Tuhan Yesus. Sampaikah kita pada pengertian yang demikian? Sadarkah kita selama ini kita diperbudak oleh dosa? Ya, sadarkah kita adalah manusia celaka? Yang harus ada yang melepaskan kita, yang harus membebaskan kita. Ya, kalau anak-anak ayam tadi sadar dia celaka, induk ayam tadi pun sadar kali dia, anak-anak ini akan celaka, akan dimakan api ini semua. Yesus Allah pun dari surga dilihatnya kita bahwa kita akan celaka, dimakan oleh api neraka. Makanya anak-anak itu lari semua berlindung di bawah sayap induknya. Tetapi kurasa anak-anak ayam yang tidak berlindung di bawah sayapnya tadi pasti akan celaka, pasti kematian akan diterimanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita manusia celaka? Kalau Paulus tadi, aku manusia celaka, tahu aku yang baik. Ciri-cirinya tahu aku yang baik, tahu kita yang baik. Tapi yang jahat itu yang selalu kita lakukan. Ya. Tahu kita beribadah kepada Allah, tapi lebih suka kita mengikutkan keinginan hati kita, keinginan daging kita, selera kita.
kita abaikan. Akhirnya kita menyesal sendiri. Besok pun seperti itu, besok pun seperti itu. Kita tidak sanggup untuk melawannya. Karena dosa yang ada di dalam aku memperbudak kita. Dosa memperbudak kita. Disinilah Kristus Yesus mati di kayu salib. Menggantikan kita diperbudak oleh dosa tadi. Menerima hukuman dosa tadi. Iya. Maka demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Roh yang memerdekakan kamu, dikatakannya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Inilah yang membuat kita merdeka. Yesus tadi, roh Allah tadilah yang bisa memerdekakan kita dari hukum dosa dan juga hukum maut. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Ya, hanya seginilah yang kita dapat, yang kami dapat untuk bisa bersama-sama merenungkannya. Tetapi jika ada pertanyaan sejauh yang dapat kami jawab, akan kami jawab. Silahkan ditulis dalam kolom komentar. Ya. Jadi apakah tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ya. Supaya setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus tadi tidak menerima penghukuman lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman yang ada orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi di luar Kristus Yesus akan mengalami hukuman. Hukuman apa itu? Hukuman dosa dan juga maut. Dosa memperbudak kita. Hari ke sehari, tahu kita yang baik, tahu kita undang-undang agama itu baik, tapi tidak ada kekuatan kita, tidak ada kesanggupan kita untuk melakukannya. Kalau kita sadar ya bahwa kita adalah sebenarnya manusia celaka. Kalau kita selama ini mencari siapakah yang dapat melepaskan aku, seperti ini aku terus ya. Kristus Yesus ya, syukur dikatakannya, Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah karena Dia sudah menerima hukuman ya. Dia sudah diadili ya untuk menggantikan kita. Dan tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau ada Engkau berikan perkataan-Mu dan kami boleh mengerti dan kami menyambut dalam hidup kami. Bukan hanya percaya tapi menyambut dan menerima apa yang Engkau katakan. Syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah merelakan dirinya dihukum, diadili supaya kami bisa tidak ada lagi penghukuman yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau tidak kami adalah manusia celaka. Tapi sekarang demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami tahu yang baik, ya kami tahu yang jahat, tapi ada sudah kekuatan kami untuk melawannya karena Roh Kristus yang ada di dalam orang yang sudah menerima dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.